Selamat sore para penggemar tantangan hidup 4.0. Ya, kita bertemu lagi dalam acara yang semakin lama semakin banyak penggemarnya. Nah, kali ini ada acara spesial, very spesial ya. Karena tamunya ada sepasang pangeran dan putri cantik. Selamat datang Pak Doni dan Ibu Lia. Hari ini kita bertemu dengan perasaan yang berbahagia. Ya, kita lihat pasti berbahagia. Apa kabar? Iya, baik. Ini kenalin mantan pacar saya. Wah, cantik ya. Nah, Pak Doni, ya kali ini kita spesial ya. Banyak perkakas di meja nih, beda dengan yang lainnya ya. Pasti netizen bertanya-tanya, Ini juga nih. ada apa ini ya. Nah, kayaknya udah nggak sabar. Kita langsung aja acara ini. Pak Doni sama Ibu Lia mau bikin apa sih? Nah, Silakan, ini kan Pak. kalau dilihat dari apa yang ada di meja, sepertinya kita mau melakukan demo. Tapi bukan demo unjuk rasa ya. Mau memasak dan menyiapkan makanan, khususnya masakan vegetarian. Wow. Ya, Makanan vegetarian, tapi bukan saya yang masak, nanti dia yang masak. Oh, iya. Masakan vegetarian ya, menarik dan semakin banyak sekarang kalau kita lihat rumah makan bervegetarian, berarti banyak orang yang sudah bervegetarian nih, Pak Doni. Pak Doni sama Ibu Lia, udah berapa lama sih vegetarian? Dan kenapa bervegetarian? Ya, kalau itu saya yang bisa jawab, karena dia calon vegetaris. Wah. Tapi calon, karena dia sudah masak buat vegetarian gitu. Nah, kalau saya itu belum lama ya, Mam ya, sekitar setahun lah ya. Tapi itu sebenarnya niatnya sejak lebih dari itu sudah ada. Kalau ditanya kenapa kok jadi vegetaris gitu, kenapa saya bervegetaris, sebenarnya tidak terlalu ribet sih alasannya. Saya ingin hidup lebih sehat, terus yang kedua saya ingin mengendalikan asupan makanan yang masuk ke tubuh saya, karena apa yang masuk itu mencerminkan diri kita, dan apa yang keluar itu kan mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita kan. Nah, terus yang ketiga sebenarnya ini lebih ke aspek personal, jadi ingin lebih mengasah welas asih ya kan, hal-hal yang lebih bernilai positif. Apa yang saya yakini tentu menjadi faktor utama saya pribadi. Kira-kira gitu, Mam. Wah, seru nih ya. Nah, Ibu Lia sama seperti Pak Doni juga ya, sepertinya ya, ikut mendampingi sang pacar lama. Sama-sama vegetarian ya. Nah, Ibu ada belajar khusus untuk memasak vegetarian? Awalnya sih nggak ada khusus ya, Mam. Pertamanya kan suami ini bilang, manggilnya kan Beb, mulai besok aku mau vegetarian gitu. Terus kaget gitu kan, Mam. Kok bisa gitu, karena beliau ini termasuk orang yang suka daging gitu, bukan steak gitu. Jadi bahkan sampai hampir setiap seminggu tuh bisa 2-3 kali saya bikin steak, sapi, salmon gitu. Terus jadi bingung kan ngerubah menunya nih gimana gitu. Terus saya bilang saya nggak bisa loh masak yang khusus vegetarian. Terus dia bilang, ya coba kita pelan-pelan deh, aku kan juga masih belajar. Coba untuk mengurangi daging aja dulu, tapi yang protein mungkin seperti telur, keju itu kan masih ya, Mamnya, kalau vegetarian masih. Jadi ya pelan-pelan deh, mulai belajar. Mungkin kalau biasa masak semur ayam, sekarang semur tahu, semur telur gitu. Jadi apapun yang mungkin ada dagingnya,
ya dicari penggantinya Mam yang nggak daging gitu. Iya, iya. Nah, setelah bervegetarian nih, Pak Doni, ada kan orang bilang begini, "Ah, nggak makan daging nanti lemes loh, kurang tenaga loh, nanti ini, nanti itu." Sebenarnya bagaimana sih Pak Doni yang dirasain? Sebenarnya enggak juga, pikiran aja. Kalau memang mindset-nya udah, ini pengalaman saya pribadi ya Mam ya, kalau memang mindset-nya udah merasa akan lemes, ya pasti akan lemes. Saya sejak awal, sejak niat dan sejak menjalankan bervegetaris pertama kali itu, sebenarnya di pikiran saya sendiri tidak ada pikiran atau bayangan akan lemes gitu kan. Saya lemes ya kalau nggak makan. Tapi kan makannya sama, cuma tidak pakai daging. Pola makannya tetap, frekuensinya sama, cuma tidak pakai daging. Cuma saya ada kebiasaan lama sebelum bervegetaris, Mam. Jadi sejak 2 tahun lalu saya sudah tidak makan nasi. Jadi ini mungkin yang membuat saya lebih mudah untuk beradaptasi. Kenapa kok nggak makan nasi? Ya itu tadi, karena untuk orang yang usia-usia seperti saya, udah kepala 4 ya kan, tapi ngakunya tetap 23 tahun, tentu harus lebih mengendalikan dan mengontrol makanan. Nah, saya mulai dari mengurangi nasi. Jadi nasi itu menurut saya kan karbonya tinggi sama gulanya, kadar gulanya juga banyak ya. Jadi saya sudah hampir 2 tahun tidak makan nasi, saya ganti, tidak ada pengganti sebenarnya, saya makan tanpa nasi, jadi lauknya aja dimakan. Nah, terus tahun lalu langsung bilang sama istri, saya mau bervegetaris, dia kaget gitu kan. Terus ya udah, tetap masak seperti biasa, karena kan di rumah kan yang makan bukan cuma saya, anak-anak juga makan kan. Nah, jadi tetap masak seperti biasa, anak-anak tetap makan daging, ya tetap makan ikan. Nah, saya makan selain daging, selain ikan, selain hal-hal yang memang menjadi bagian dari seorang vegetaris gitu. Jadi nggak ada masalah sih, Mam. Terus belakangan ya, karena dia sudah mulai melihat saya setiap hari, pelan-pelan dia baca atau kemudian mencari literatur sehingga belajar, kan sering juga dia buka-buka YouTube gitu kan. Nah, mungkin ya kan dia diam-diam belajar gitu kan. Tahu-tahu setiap hari ada aja masakan-masakan yang sebenarnya sederhana tetapi ini bisa menunjang saya sebagai seorang vegetaris gitu, Mam. Wah, energi positif ya langsung menular ke Ibu Lia nih ya. Nah, saya sangat makanan cepat menular. Saya senang sekali nih ketemu Pak Doni sama Ibu Lia ya. Wajahnya tuh kelihatan memang happy ya, happy. Kayaknya apa energinya, auranya tuh enak gitu. Nah, ya, Pak Doni, kalau kita lihat alat-alat yang sudah ada di depan, sepertinya Ibu Lia mau action nih ya, untuk mengajarkan kita memasak vegetarian. Aduh, saya juga berusaha untuk menghindari daging sih setiap hari gitu ya, tapi nggak khusus, saya vegetaris belum menyatakan itu, tapi saya sangat menghindari. Kalau bisa menghindar, saya tidak makan daging, tapi kalau paksa ya masih belum murni gitu ya. Nah, nggak apa-apa, Mam. Jangan sampai nyusahin diri atau malah nyusahin orang lain kan. Kalau saya kan karena di rumah aman. Saya tinggal bilang sama istri bahwa saya sudah tidak makan daging, tidak makan ikan gitu kan, ya dia tinggal nyiapin semua masakan, cuma ya sekarang dipisah sih. Walaupun di meja itu tetap ada masakan buat anak-anak, cuma ya karena proses pembuatannya dan penataannya serta penyajiannya dipisah, jadi saya lebih mudah gitu. Karena saya kadang-kadang juga kalau misalnya malam gitu kan, udah lapar gitu kan, pas tengah malam bangun turun buka tudung saji di meja, ya kalau sudah setengah ngantuk kan takutnya nanti ayam goreng dikira jamur. Tapi yang sampai tidak terjadilah seperti itu, karena kami sudah terbiasa dan terlatih, dan saya sudah mulai istilahnya makanan vegetarian itu enak juga kok, yang penting cara meracik, memasak, dan mengemasnya. Nah, nanti dialah yang akan menerangkan. Meracik, mengemas.
para penggemar acara Tantangan Hidup Provenjero. Hari ini Ibu Lia akan berbagi kepada kita tentang masakan vegetarian ya. Kita lihat bagaimana cara memasak vegetarian versi Ibu Lia. Jangan-jangan resepnya dari Pak Doni juga nih. Kita lihat langsung ke dapur gimana? Oke. Ya. Hari ini. Oke. Ini edisi spesial. Kita bikin 2 menu, Mam. Yang pertama saya mau bikin empek-empek tanpa ikan. Wow, empek-empek tanpa ikan. Namanya pempek dos. Kemudian sama Vietnam spring roll, tapi tanpa, biasanya kan kalau Vietnam spring roll itu ada udangnya, ada tuna, tapi kita ganti pakai telur, Mam. Wah, belum apa-apa udah ada yang menganggap nih. Kita langsung masak aja, Bang. Kita langsung ke dapur ya. Oke, terima kasih. Sebelum masak, kita bahan-bahannya dulu ya, Mami. Ini pertama saya akan buat yang namanya empek-empek tanpa ikan. Di sini saya udah siapin bahan-bahannya. Di sini ada tepung terigu. Tepung terigu ini sebanyak 125 gram. Ini tepung terigu ini bisa pakai tepung terigu segitiga biru apa aja boleh. Kemudian di sini ada tepung sagu. Tepung sagunya ini 200 gram. Kemudian di sini ada 2 butir telur. Di sini ada garam. Ada bawang putih yang diparut. Kemudian ada, saya pakai kaldu jamur. Ini untuk pelengkapnya ada timun. Ini telur buat isiannya. Kemudian ini ada buat kuahnya, nanti kita bikin cukanya, gula merah. Kemudian ada asam jawa. Kemudian ini air untuk buat empek-empeknya. Sekarang kita mulai masak ya, Mam ya. Ya, siap. Yang pertama kita didihin dulu. Ini airnya. Sebentar saya ambil pancinya ya. Di sini saya mau campur di panci. Ini airnya itu 250 ml air. Kita taruh di sini. Kemudian kita campur ke dalamnya itu garam 1 sendok teh garam. Yes. Kemudian totolenya 2 sendok makan. 2 sendok teh, sorry Mam, 2 sendok teh. Di sini ada bawang putih yang diparut. Kita pakai 2 siung. 2 siung bawang putih. Kita aduk. Setelah aduk rata, ini kita didihin. Kita pindah ke kompor. Dididihkan ya, Mam. Ya, udah campur semua. Ya, campur seperti ini, tercampur rata. Terus kita tunggu sampai mendidih. Ya, ini udah mulai panas. Ini udah mulai harum nih, Mam. Kalau di sini kecium nih, wangi banget. Waduh. Di sini yang berasa ini nih, Bu Lia. Aduh. Udah harum. Iya. Nah, ini udah mulai mendidih. Nggak usah terlalu mendidih ya, Mam. Dia sampai udah panas gini aja. Udah mendidih sedikit di pinggir-pinggir. Nah, di pinggir-pinggirnya udah mulai mendidih. Kita matiin. Kita masukin ke sini tepung terigunya tadi, Mam. Jadi kita mau buat biangnya dulu. Kita masukin tepung terigu ya. Ya, terigunya. Jadi ini biangnya dulu, Mam, kita buat. Diaduk. Diaduk rata. Sampai dia kalis ya, Mam. Kalau udah kayak gini,
kita nyalain apinya kecil aja, kita aduk sampai dia kecampur rata, terus kalis, Mam. Sip. Cukup jelas ya, cukup jelas sekali untuk para penonton nih, cara membuat empek-empek ini cukup jelas ya, jelas sekali. Ya, ini aku aduk, ini posisinya apinya nyala tapi kecil ya, Mam. Ya. Jadi selain dia membantu kalis, sekaligus juga ngilangin bau tepungnya si terigu tadi. Kalau dia sudah mulai kalis, dia mulai warnanya lebih bening, Mam. Kalau tadi kan pucet, ini udah mulai lebih bening. Seperti ini. Jadi dia padat ya bentuknya ya, nggak seperti tajin begitu ya, padat ya. Tuh, Mam. Nah, ini kalau dicium, Mam, wangi deh. Bau terigunya, kita matiin apinya. Oke. Bau wangi ya, Mam. Kita matiin, kemudian kita matiin. Nah, ini biar di sini aja, Mam. Kita aduk-aduk ini sampai kuahnya hilang. Nah, biasanya kalau sambil ini, Mam, aku sambil bikin kuahnya juga. Ini kan kita nunggu setengah dingin ya, Mam ya, sambil diaduk-aduk gini. Nah, sekarang kita mau bikin si kuah empek-empeknya. Jadi, nah, ini ada gula merah. Mau pakai gula yang lebih hitam juga boleh. Ini 200 gram ya, Mam. Yes. Masuk ini. Kemudian ini ada asam jawanya, kurang lebih 2 sendok makan. Kita masukin. Kemudian bawang putih, 2 siung diparut. Kemudian kita tambahin garam, 2 sendok teh. Nah, kita mau rebus di sini sambil nunggu si empek-empeknya matang. Ini saya pakai air kurang lebih 500 ml ya, Mam. 500 ya, oke. 500 cc. 500 cc. Oke, kita masukin. Nah, ini diaduk. Diaduk-aduk atau boleh ditinggal juga sambil nunggu si empek-empeknya dingin. Nah, biasanya nih aku tinggal aja nih, Mam, kayak gini. Iya. Nanti dia biar lumer, biar dia resep gitu sambil kita lanjut bikin pempek yang tadi. Ini pempek yang tadi. Ini pempek yang tadi udah mulai dingin, biangnya ini. Terus kalau udah ini masih anget ya, Mam. Jangan tunggu dia dingin banget, tapi anget aja gitu. Iya. Anget. Kita mau masukin 2 butir telur. Jadi telurnya kita kocok dulu sampai tercampur rata. Kemudian kita masukin sedikit-sedikit, setengahnya dulu. Terus kita aduk, Mam, sampai dia rata. Kita aduk terus sampai adonannya ini rata dengan si telur. Iya. Dulu saya pernah, Mam, bikin ini. Nggak sabar kan, karena aduh kok lama banget sih nih diiniin gitu, diaduknya kok susah rata gitu. Terus kepikiran, biasalah ibu-ibu mau cepet kan. Gimana mixer aja ya, saya mixer gitu. Cepet tuh, Mam, jadinya. Tapi habis itu empek-empeknya ngembang ketika digoreng sampai meletus-meletus. Nah, itu pengalaman ya. Ternyata memang nggak boleh. Nggak boleh iya. Nggak boleh ini. Jadi memang harus diaduknya sampai rata seperti ini, Mam. Biar dia juga dapat teksturnya tuh, empek-empeknya tuh kayak empek-empek beneran. Iya.
Nah, ini udah mulai kecampur rata. Kita masukin lagi yang tengahnya tadi. Kenapa sih kita kocok ini? Supaya putihnya sama kuningnya kecampur, Mam. Jadi pada saat diaduk, dia rata. Enggak putihnya sendiri, kuningnya sendiri gitu. Nah, ini sudah mau tercampur rata. Nah, ini setelah kalis, kita lihat adonannya ini udah tercampur rata seperti ini. Kita mau masuk tepung sagunya. Tepung sagu, iya. Kita masukin setengah dulu. Kemudian kita aduk pelan sampai rata. Ini mohon maklum ya, Mam, ada bocor suara anak-anak. Oh, nggak apa-apa. Lagi rame. Dia senang, pasti anak-anak senang kalau mamahnya masak. Iya. Ini kita tambahin lagi sagunya, sisanya tadi. Ini cukup diaduk seperti ini aja ya, Mam ya. Jangan pakai tangan diulek itu, nanti dia jadi keras adonannya. Jadi diaduk aja pelan-pelan sampai benar-benar tercampur rata. Untuk para penonton, kita lihat sangat jelas sekali ya cara membuat empek-empek Palembang ini. Nah, kita lihat proses dari awal, dari aduknya, dari proses dia menjadi kalisnya, sangat jelas. Iya. Nah, kita boleh ini sebentar ya, Mam. Oke. Kuah yang tadi. Nah, kuahnya udah nyatu. Nah, dia cukup sampai gulanya larut sama asamnya ini tercampur sama si gulanya ini. Ini kita boleh didingin mungkin 10-15 menit ya, Mam, kalau di rumah, biar dia agak kental, jadi lebih meresap gitu, lebih kental, lebih rasanya lebih enak. Nah, kita biarin dulu ini, dia mendidih. Kemudian sambil ngulenin tadi, Mam, aku juga udah siapin air nih buat ngerebusin pempeknya tadi. Nah, ini lagi ya. Lalu ngulenin adonan. Ya, ini kita boleh pakai tangan. Aku udah cuci tangan ya, Mam. Ini boleh kita aduk sebentar pakai tangan ya. Tapi nggak saranin dari awal karena takut empek-empeknya nanti jadi keras ya. Keras ya. Ini. Nah, ini dia udah benar-benar kalis nih, Mam. Jadi dia udah nggak lengket lagi di wadah. Di tangan juga nggak terlalu lengket ya. Jadi deh, Mam, tinggal kita bentuk. Sekarang kita udah siap mau bentuk si empek-empeknya. Nah, biar kayak empek-empek beneran nih, Mam, yang pakai ikan. Ini telur yang tadi aku kocok ya. Kita mau bikin yang namanya empek-empek kapal selam. Oh, iya. Nah, tangannya ini, Mam, kita harus balurin pakai tepung sagu, sorry. Sagu ya, tepung sagu ya. Sagu. Nah, ini juga alasnya kita pakein talenan boleh, Mam. Aku pakai silpat gini buat baking. Oke. Ini kita pertama bikin yang lenjer, kalau kata orang Palembang ini pempek lenjer. Yang panjang itu ya. Ya, yang panjang. Kurang lebih 1 sendok makan. Caranya cukup diputar gini aja, nggak usah ditekan, Mam. Dia udah jadi. Sip. Nah, kayak gini. Nah, jadi dia nggak usah ditekan ya, Mam. Cukup ikutin aja adonannya. Ringan-ringan aja ya. Iya. Ringan aja. Nah, pinggirnya diratain. Jadi deh.
Nah, mungkin ada yang di rumah mungkin juga sempat bingung gimana sih caranya bentuk empek-empek gitu. Yang ikan juga sama bentuknya kayak gini, Mam. Cara bentuknya. Ini padahal nggak pakai ikan loh, Mam. Bayangin kalau pakai ikan ya. Tapi begini aja udah sedep banget, Mami. Iya. Kalau saya suruh pilih, saya pilih yang nggak ikan. Betul. Nggak ikan ya. Nah, ini untuk yang panjang udah. Sekarang kita buat yang kapal selam. Nah, ini ya, Mam, tangannya sagu. Kemudian kita buletin dulu. Seperti ini. Sampai bulat. Agak lonjong dikit ya, Mam. Bulat agak lonjong dikit. Kemudian di tengahnya ini kita pakai jempol. Kita tekan pakai sagu. Kita putar seperti ini. Nah, pakai bantuan sagu, diputar. Kita buat kantung, Mam, di dalamnya. Pinggirannya kita tipisin. Kemudian kita tekan. Seperti ini. Nah. Sampai dalam kayak gini. Iya. Sampai dalam, kurang lebih sedalam ibu jari ya, Mam? Yes. Nah, sudah jadi kayak gini. Sekarang kita mau isi paket telur yang tadi kita udah kocok. Nah, isi 1. Kemudian 2. Ini diisinya nggak boleh penuh ya, Mam. Cukup setengah dari bolongannya aja, karena kita mau tutup seperti ini. Oke. Pakai bantuan sagu. Tutup. Nah. Jadi deh, kapal selam. Iya, waduh, persis itu ya. Persis sekali nggak beda. Ya, iya. Waduh. Nah, udah jadi gini, kita rebus nih, Mam. Kan tadi aku udah panasin ini ya, udah panasin airnya ya. Apa namanya? Ya, air. Kita mau pindah ke sana. Kita mau rebus si pempeknya nih. Oke. Nah, kuah yang tadi nih, Mam, kita udah boleh matiin. Yes. Kita matiin, biarin geser. Nah, sekarang kita rebus pempeknya. Seperti ini. Kita rebus sampai dia ngapung, Mam. Sampai matang, ngapung pempeknya. Wah, saya baru tahu tuh ya pempeknya direbus. Bayangan saya tuh dikukus. Nah, jadi buat saya juga dapat ilmu nih. Wah. Kami pernah buat pempek, bayangan saya itu bikin pempek itu susah banget gitu loh. Makanya saya nggak pernah bikin pempek. Tapi kalau lihat begini kok Ibu Lia ini banget ya, enteng banget ya tangannya. Bayangan saya itu dikukus, berabe banget gitu. Aku siapin piring sajinya, kuahnya tadi, sambil nunggu pempek direbus, kita mau saring. Kita saring kuahnya. Aduh, wangi banget, Mami. Aduh, udah ada yang mengalir nih, Bu Lia di sini. Tuh. Waduh. Udah kelihatan dah enaknya nih. Nah, sambil nunggu si pempek matang nih, Mam. Ya. Aku mau share juga salah satu menu yang praktis banget, bisa buat jadi sarapan, cemilan malam. Nah, ini aku punya yang tadi aku udah announce di depan, namanya Vietnam Spring Roll. Ini ala aku ya, Mam ya.
Iya. Nanti kalau ada oh nggak gini bikinnya gitu. Ini ala aku ya. Oke, dapat ini. Nah, di sini aku udah siapin nih Mam bahan-bahannya. Ini yang paling pertama banget, yang utama, ini namanya pepper rice, Mam. Oh, pepper rice. Sip. Ya, semacam kayak kulit lumpia, tapi ini bahannya dari beras. Kalau tepung kalau kulit lumpia kan dari terigu. Nah, ini dari tepung beras, dari beras. Bagus ya, bisa dimakan ya. Bisa dimakan. Ini buat bungkus sayurannya nih, Mam. Iya. Nah, kemudian di sini ada sayuran macam-macam. Kalau karbonya aku di sini pakai bihun, yang udah bihun jagung, udah direbus. Proteinnya ada telur rebus. Nah, ini kalau sayurannya tergantung selera aja. Mami sukanya apa? Misalnya timun, kemudian tauge, atau paprika. Di sini aku ada sediain lettuce, kemudian timun biasa aja. Timun yang kyuri juga boleh, timun Jepang. Ini ada kol ungu, ada tomat cherry, kemudian ada paprika. Paprikanya nih warna-warni, biar lebih menarik Mami yang makan. Iya. Nah, sekarang kita kupas dulu nih si telurnya ya. Nah, paprikanya aja warnanya merah, kuning, hijau. Ada ungunya lagi. Ada ungunya lagi, wah ini pelangi nih. Iya. Telurnya ini boleh diganti tofu misalnya Mam yang vegetarian, digoreng dulu, atau tempe dipotong-potong itu juga boleh Mam untuk proteinnya. Nah, ini telurnya udah 1, 2 kali ya. Mami mau Mam dikirimin, aku buatin dikirimin ya Mam ya. Uncle Edi udah manggut-manggut aja tuh. Ini kameramennya juga udah nggak konsentrasi nih kayaknya nih. Waduh. Jalan sepertinya. Nah, ini kita potong jadi 4. Nah, seperti ini. Nah, ini udah kita potong-potong ya, Mami. Kita sisihkan. Nah, untuk bungkusnya ini, Mami, pepper rice-nya ini harus dicelupin ke air supaya dia lentur, gampang untuk kita lipat gitu, Mami. Nih ya, caranya gini aja, Mami. Cuma dilewatin aja sedikit di air, biar lentur. Nah, tirisin. Kemudian taruh di sini. Nah, Mami mau isi apa nih? Kita isi si telur. Kemudian ada di sini kita isi pakai si kol ungu. Kemudian kita tambahin tomatnya. Ini gampang banget nih, Mami. Pokoknya kalau pagi-pagi udah lapar, yang penting sayuran apa aja yang ada di dalam kulkas, masukin aja, langsung bungkus-bungkus gitu. Nah, setelah ini kita lipat seperti ini, kita agak tekan, seperti ini, dilipat. Dibungkus. Kayak amplop aja, Mami. Tapi saya boleh mengaku nggak ya saya ya, ada pengakuan dari saya nih. Sebenarnya itu Mami, saya sangat suka sama makanan ini. Ini namanya apa tadi? Vietnam roll. Saya tuh kalau makan di rumah makan Bangkok itu ya pasti pesan ini nih. Cuman saya nggak berani pesen banyak karena harganya cukup mahal. Ya, betul, Mami. Itu memang perlu waktu ya. Nggak berani saya paling pesen 1 makan berdua gitu sama anak saya yang ngicip-ngicip. Kan bikinnya ternyata. Ya, kalau di rumah Mami bisa rame-rame, Mami bikin sendiri. Kalau gitu bisa bikin sendiri ini, nggak usah nunggu diajak makan di restoran Bangkok nih.
Waduh, saya sih ngaku sih seneng, paling doyan gitu sama. Doyan ya Mami, biasanya kan atasnya ada udang ya Mami, udang. Kemudian ada salmon, tergantung kita mau requestnya apa gitu. Aduh, betul-betul deh Bu Lia menginspirasi. Saya baru tahu kulitnya tuh ini. Saya pikir kulitnya dari apa gitu. Kulitnya dari tepung beras ini. Nah, oke. Yang versi si menarik sekali ya, mengundang selera. Iya, betul. Nah, ini untuk dressingnya, sausnya bisa bikin sendiri atau bikin yang pakai udah instan nih Mami, tinggal tuang gini aja, jadi deh. Nah, ini aku pakai versi yang wijen sangrai. Gitu. Nah, ini udah jadi nih Mami. Waduh. Aduh, jadi mengalir deras nih di leher saya nih. Nah, tadi sambil kita bikin Vietnam Roll itu, empek-empeknya udah matang nih Mami. Iya. Jadi nih udah mengapung. Jadi aku mau angkat. Kita tirisin dulu seperti ini. Nah, di sini juga di sampingnya aku udah panasin minyak nih Mami. Jadi tinggal digoreng. Ya tunggu dingin sebentar aja, ngilangin uapnya. Kalau nggak digoreng juga bisa ya Bu Lia ya? Wah, kayak gini aja Mami. Iya. Kita nggak usah digoreng aja ya Mami ya, versi sehat ya Mami ya. Iya, bisa ya, nggak digoreng juga ya. Mau digoreng juga bisa. Yang digoreng, ada yang digoreng, ada yang enggak ya. Boleh, ya. Ini yang digoreng, kapasnya. Ya, sip. Nah. Ini digoreng karena udah matang, Mami. Ini cuma asal aja ya, Mami, biar luarnya kering ya. Sip. Nah, udah matang. Kita bisa angkat. Kita angkat. Tuh, persis kalau dideketin sama yang ikan juga orang nggak tahu ini sama itu. Betul, Mami. Ya, bentar. Kita mau potong, kita lihat kapal selam kita nih. Gimana nih isinya? Gimana ya potong? Oh, gini biasanya. Nah, jadi deh. Jadi deh. Makan empek-empek. Ini kurang kering sedikit ya. Kalau mau kering lagi juga boleh, atau kalau nggak digoreng juga boleh sih, Mami. Iya. Nah, aku wadahin dulu. Sini. Wah, betul-betul mengundang selera ini. Iya, Mami. Nah, ini ya yang digoreng. Ini yang nggak digoreng tadi. Habis direbus. Nah, dia matang sempurna, Mami, tuh dalamnya tuh. Betul. Sip. Oke. Jadi. Nah, ini pelengkapnya nih, Mami. Biar makin mirip, empek-empek kita kasih timun. Timunnya, si pelengkapnya. Nah, atau kalau mau dikasih mie yang kuning juga boleh. Nah, jadi. Siap deh. Ini dia, Mami. Tara. Enak-enak kan, Mami, makanan vegetarian? Wah, enak-enak. Wah, nggak salah dah Pak Doni nih, bervegetarian ya, selain sehat, makanannya juga enak-enak. Apalagi iya, Mami. Istri tercinta yang cantik. Ya. Nah, ini dia. Siap. Oke.
Oke, wah silahkan dicicipi nih sama Pak Doni nih, saya mau tanya nih, rasanya enak nggak nih? Nah, sekarang sudah jadi, ada pempek Palembang ala vegetarian, dan yang satu ada Vietnam Spring Roll ya. Saya coba yang pempek dulu ya, Mam. Jadi ini saya wakili Mami ya. Ya. Oke. Ini dia yang ada telurnya nih. Nah, bagaimana? Bagaimana Pak Doni? Siap ya? Mantap sekali. Wah. Lebih enak lagi kita pakai bumbunya, bumbu cinta, Mas. Wah iya. Tadi pakai bubuk cinta kayaknya ya. Terus pakai senyum, terus bahagia. Saya aja yang lihat bahagia. Ini tadi kapal selam, ini apa? Lenjer. Ya. Wah. Enak. Saya kalau pempek suka yang digoreng, Mam. Ya, tapi yang tidak digoreng pun ternyata juga enak. Lebih sehat juga ya? Lebih sehat. Oke. Siap. Ini pempek. Waduh. Kayaknya Uncle Edi siap-siap meluncur ya kita ke sana ya. Ini kesukaannya Mami ya. Saya wakili. Waduh. Dioles, Mam. Iya. Aduh. Kriuk gitu, Mam. Pantes aja Pak Doni nih ya. Seneng bervegetarian nggak? Saya tidak bisa menjawabkan dengan kata-kata. Nggak bermasalah. Artinya apa? Artinya makanan vegetarian walaupun ternyata tidak ada unsur dagingnya, tidak ada ikannya, bisa dikemas seperti ini dan rasanya tidak kalah enak. Mantap. Pak Doni, kalau rasanya nih, bentuknya sempurna, rasanya udah pasti enak. Bagaimana kalau kita buka PO jualan masakan vegetarian? Open PO ya, Mam. Open PO ya. Gimana nih? Jadi ini, Mam. Jadi di samping mengurusi keluarga dan anak-anak, jadi istri saya juga ada hobi sampingan yang juga menjalankan aktivitas industri rumah tangga. Nah, hobinya dia masak, hobinya dia menciptakan makanan-makanan, ya. Ini kadang-kadang ada sesuatu yang unik, yang menarik, atau yang kekinian, dia coba bikin atau dia kreasikan sendiri. Makanya dia juga punya bisnis kuliner sendiri, jadi semacam pastry gitu kan. Tapi sebenarnya dia masak apa aja dia bisa. Makanya buat saya susah kalau dia di rumah, Mam. Karena dia masak apa aja bisa. Dan ternyata dengan kemampuan memasak itu bisa memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga juga. Ya, jadi dia juga punya bisnis, Mam. Makanan. Nah, kemana nih kalau saya mau pesan? Saya langsung pesan ini spring roll. Buat Mami gampang, langsung dikirim. Ya, nanti mungkin kalau yang mau pesan bisa langsung menghubungi Ibu Lia ya, menghubungi Ibu Lia, atau boleh menghubungi saya juga boleh di boleh. Ya, boleh menghubungi saya. Atau teman-teman, pemirsa, penonton, kemudian menggunakan media sosial. Kebetulan istri saya ada akun Instagram untuk itu yaitu Alicia Pastry. Alicia Pastry. Ya, itu dia jalankan bisnis makanannya, banyak menu-menunya, contoh-contohnya ada di situ. Silahkan, kalau misalnya penonton pengen belajar juga tentang menu-menu yang ada, boleh langsung kontak lewat media sosial. Ya, boleh diulang lagi Pak Doni, biar lebih jelas tadi. @Alicia Pastry, ALYCIAPASTRY. Wih, cukup jelas ya. Jadi silakan hubungi langsung dan langsung di order. Saya mau langsung order aja. Ya, nah Pak Doni,
ada pesan khusus untuk para netizen? Saya cuma berpesan buat penonton semua, mari kita bervegetaris dan hidup lebih sehat, hidup lebih bahagia, dan mari kita coba kalau teman-teman penonton mau belajar mencoba membuat makanan vegetarian, gampang, mudah, nikmat, dan harga terjangkau, yang paling penting sehat.